Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membawakan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zaid Amirul Diwanda, Muhammad Nazir Taufik Ismail, Ayu Lestari, Wulan Widiawati. Permasalahan yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Indonesia adalah bangsa multikultural dengan beragam suku, agama, dan budaya. Jika dikelola dengan baik, keragaman ini menjadi kekuatan, bukan ancaman. Tujuan pendirian NKRI adalah menciptakan negara yang bersatu, adil, dan makmur. Dalam perkembangannya, masyarakat multikultural Indonesia pernah mengalami konflik antar kelompok yang berawal dari perselisihan pribadi, kemudian meluas menjadi konflik sosial. Bentrokan ini kadang berujung pada kekerasan fisik antar kelompok, menciptakan ketegangan di masyarakat. Konflik sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh satu pihak yang berdampak pada penghalangan, penghambatan, atau gangguan terhadap tindak pihak lain. Selanjutnya, menurut Antonius Atasoki dan kawan-kawan, konflik antar kelompok dalam masyarakat majemuk hampir selalu terjadi karena dua dasar utama. Yang pertama, konflik antar kelompok umat beragama. Yang kedua, konflik antar kelompok suku. Pertama, konflik antar umat beragama seringkali dipicu oleh adanya vested interest, yaitu kepentingan tertentu yang masuk ke dalam konteks agama. Ini bisa berupa kelompok atau individu yang mengatasnamakan agama untuk mengejar agenda politik, ekonomi, atau sosial tertentu. Contohnya, ketika satu kelompok mencoba memonopoli narasi atau interpretasi agama, hal ini dapat menimbulkan perpecahan di antara penganut agama yang berbeda atau bahkan di dalam agama itu sendiri. Yang kedua, konflik antar kelompok suku. Faktor penyebab utama konflik antar suku yaitu: pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, politik dan kekuasaan. Perbedaan budaya. Ketika berbagai suku memiliki tradisi, norma, dan cara hidup yang berbeda, ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan. Ketidakmampuan untuk menghargai dan memahami perbedaan ini dapat menyebabkan konflik. Yang kedua, politik dan kekuasaan. Suku-suku yang berbeda mungkin memiliki kepentingan politik yang bersaing, terutama dalam konteks pemilihan umum atau kontrol daerah. Ketika satu kelompok merasa terdiskriminasi atau tidak terwakili, mereka mungkin merespon dengan cara yang agresif. Selanjutnya, SARA. Konflik di Indonesia sering berkaitan dengan isu SARA. SARA dapat digolongkan menjadi tiga kategori. Yang pertama, individual, institusional, dan kultural. Individual, tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya. Contoh seperti pelecehan verbal. Yang kedua, institusional, tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui kebijakan atau aturan yang merugikan suatu golongan. Contoh, perlakuan berbeda dalam proses pengadilan yang disebabkan oleh adanya bias dari hakim atau juri yang terpengaruh oleh stereotip negatif. Yang ketiga, kultural, tindakan yang terkait dengan penyebaran tradisi, nilai, atau ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Contoh, norma sosial yang terlalu membatasi. Konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik antar golongan. Konflik di Indonesia dengan kelompok-kelompok tertentu seperti Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, dan Operasi Papua Merdeka seringkali menjadi sorotan internasional. Konflik GAM berakar dari keinginan sebagian anggotanya untuk memisahkan diri dari Indonesia, yang memicu adu kekuatan dengan pemerintah selama bertahun-tahun. Kesepakatan akhirnya dicapai, menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Sebaliknya, RMS dan OPM juga menginginkan
kemerdekaan yang seringkali mengakibatkan tindakan pemberontakan dan gangguan terhadap masyarakat. Hingga 30 Desember 2019, baku tembak antara OPM dan TNI masih terjadi, mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengubah kebijakan penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan yang diambil meliputi penguatan kesejahteraan melalui program-program industri dan perdagangan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pejabat negara yang menyalahgunakan keuangan negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengkaji Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Keanekaragaman adat, budaya, dan agama di Indonesia adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Meskipun perbedaan ini sering dianggap sebagai pemicu konflik, masalah utama sebenarnya berasal dari sikap ketertutupan yang membesar-besarkan rasa kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan. Oleh karena itu, keterbukaan dan kemauan untuk menjalin komunikasi antar kelompok sangat penting untuk menciptakan harmoni dan memperluas budaya nasional hingga ke relasi antar bangsa. Bangsa Indonesia yang dibentuk oleh perbedaan telah mengalami berbagai ketegangan dan konflik. Namun, jika perbedaan ini dikelola dengan baik, ia dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui semangat persatuan dan kesatuan. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai ideologi pemersatu yang mengakomodasi keberagaman etnis dan budaya, terutama melalui sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pancasila telah terbukti efektif dalam menyatukan rakyat Indonesia, menjaga kerukunan, dan mengatasi konflik antar golongan. Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa, menjadi pemersatu bangsa yang menjadi wadah bagi keberagaman etnis di Indonesia. Karena dianggap dari ragam pengalaman bangsa Indonesia, sebagaimana kita ketahui, sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Soeharto 1992 menunjukkan salah satu peranan Pancasila yang paling menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkependidikan dan percaya diri pada diri sendiri. Bung Karno menyatakan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua, bukan untuk satu golongan saja. Oleh karena itu, perbedaan harus dipandang sebagai kenyataan yang harus dijunjung tinggi. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah suatu keharusan. Kesadaran akan nilai luhur persatuan harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila tetap relevan dalam membentuk kepribadian bangsa dan menghindari perpecahan yang pada akhirnya dapat menghancurkan umat manusia. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya Ayu Lestari yang akan menjelaskan tentang mengkaji peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengkaji peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus secara normatif dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah maupun DPR dalam merumuskan pemikiran-pemikiran dan gagasan untuk membuat peraturan atau undang-undang harus selalu memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan. Terkait dengan fungsi legislasi, maka DPR mempunyai tugas dan wewenang.
A. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. B. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. C. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. D. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. E. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. F. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU untuk ditetapkan menjadi UU. Dalam kenyataannya, peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini banyak mendapatkan judicial review. Judicial review adalah hak uji materi yang merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 2 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk itu, A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Selain itu, banyak peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam menghadapi permasalahan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, solusi yang perlu dilakukan adalah dengan membenahi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan agar produk hukum yang dihasilkan memiliki isi, nilai, dan hukum yang berkualitas. Hukum yang berkualitas yaitu hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, hukum yang mengakar kepada sistem, nilai dan budaya hidup dalam masyarakat, serta dapat disesuaikan dengan perkembangan dinamika global masa kini yang berorientasi pada penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 harus mampu menciptakan sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi upaya mensejahterakan masyarakat, yaitu hukum dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, itu penjelasan dari saya, dan untuk materi terakhir dari kelompok saya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Widya. Terima kasih. Di sini ada pengertian musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat yang saya ketahui adalah proses pembahasan suatu masalah secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Kegiatan musyawarah ini memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk memberikan opininya masing-masing. Dengan begitu, seluruh anggota dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang mereka yang berbeda. Seperti halnya pemaparan dari Widi Hastuti dan Rahayuningsi mendeskripsikan beberapa manfaat musyawarah, antara lain yang pertama adalah musyawarah bisa menyelesaikan masalah lebih mudah. Yang kedua, musyawarah dapat memperkokoh kerukunan. Yang ketiga, musyawarah dapat mempererat kerjasama. Dan yang keempat, musyawarah mengajarkan kita menghormati orang lain. Berikutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah mufakat. Yang pertama adalah kebersamaan, yang kedua adalah persamaan hak, yang ketiga adalah kebebasan menggemukan pendapat, yang keempat ada penghargaan terhadap pendapat orang lain, yang kelima ada pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab, yang selanjutnya mengutamakan kepentingan umum. Berikutnya, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan nurani yang luhur. Berikutnya, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan.
Yang terakhir adalah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan anggota kelompok lainnya. Ada ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan antara satu sama lain. Yang ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan sumber dari hati nurani yang jujur, tidak bohong. Yang keempat, pembicara harus dapat diterima dengan akal sehat dan hati nurani. Ada juga prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di slide berikutnya, ada tata cara dan syarat bermusyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai agar tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Quorum adalah penerapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah berlangsung. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta anggota lainnya. Yang ketiga, peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Yang keempat, peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat, tidak ada kepentingan pribadi dan golongan. Tidak menimbulkan pepercahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya, dalam musyawarah semua pihak harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bila musyawarah telah mencapai mufakat, maka hasil mufakat menjadi keputusan bersama. Semua pihak harus menerima keputusan bersama dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan lapang dada. Berikut ini adalah beberapa cara menerima hasil keputusan bersama, yaitu yang pertama, semua pihak mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan. Yang ketiga, semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, semua pihak harus menerima dan terbuka setiap kritik, usul, dan saran. Berikutnya, semua pihak harus menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama. Terakhir, semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak memaksa kehendak bila pendapatnya tidak diterima. Ada juga keputusan bersama merupakan penyelesaian masalah dihasilkan melalui musyawarah, tukar pikiran, tukar pendapat, serta sumbang saran untuk mencapai mufakat. Hasil keputusan bersama mengikat semua pihak untuk memenuhi dan harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan keputusan dengan ikhlas berarti melaksanakan keputusan dengan hati yang bersih dan jujur, tidak ada kebohongan. Dalam melaksanakan hasil keputusan bersama, tidak boleh dengan rasa benci atau dendam, karena keputusan tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, bukan pribadi atau golongan. Jadi, dalam pelaksanaan hasil keputusan bersama, hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak adalah: yang pertama, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Yang kedua, hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akal moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan anggota lainnya. 3. Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.